Rapat Kerja Forum Sekretariat Daerah Seluruh Indonesia atau Forsesdasi Komisariat Jawa Timur tahun 2023 berlangsung di lantai 7 Gedung Malang Creative Center 15 September 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang Hajah Widayati Sutiaji SOS MM, Ketua Forsesdasi Jawa Timur Muhammad Sodik, Sekretaris Forsesdasi Priyo Suhartono SOS MSI, serta Sekretaris Daerah se-Jawa Timur. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa oleh Ahmad Mabrul. Dilanjutkan dengan penampilan tari beskalan.
Talan Putri yang baru saja kita saksikan bersama dibawakan oleh Adi Chandra Dancer. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demi kelancaran dan juga keberkahan acara malam hari ini, marilah kita satukan hati dalam doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Mabrur. Kepada Bapak Ahmad Mabrur, disilakan. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bika min fadlika fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir 'awrati. Allahumma khfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa yamini wa an shimala min fawqi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Ketua Forsesdasi Jawa Timur kepada Bapak Muhammad Shadiq. Kami silakan. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat dan yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan Bapak Sekda Provinsi Pak Adi Karyono. Terima kasih yang pada malam hari ini di sela-sela kesibukan yang sangat luar biasa tentunya menghadapi. Laporan kegiatan disampaikan oleh Ketua Forsesdasi Jawa Timur Muhammad Shadiq. Dalam laporannya, Forsesdasi diharapkan mampu memiliki kekuatan guna menyuarakan hal-hal yang dirasa kurang cepat dalam menjalankan program pemerintahan daerah. Pembahasan PAPBD, kemudian juga ada perpisahan para pimpinan daerah yang bertepatan tanggal 24 September tentu saja mengalami kesibukan, dan ini ada 23 sekda yang hadir secara pribadi. Izin melaporkan bahwa kegiatan kita pada malam hari ini kita gunakan untuk silaturahmi dan saling menguatkan. Sekarang sudah luar biasa. Ini berkat Samsutiaji. Kalau menurut informasi di lapangan itu, beliau melakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi bukan hanya pentahelix, dengan menggunakan heksahelix. Ini yang sangat luar biasa. Ini bisa kita tiru bagi kabupaten kota yang mungkin ya tataran untuk Ngawi harus belajarnya di sini. Dan menurut beliau bahwa tidak mungkin ini terjadi kalau tidak ada transparansi, tidak ada kebersamaan, tentu saja kolaborasi akan terjadi. Kemudian juga smart city-nya juga sangat maju, menggunakan IT tentu saja yang digelontorkan di sini, apalagi didukung dengan perguruan tinggi. Kalau menurut data dari Pak Sekda tadi, sekitar ratusan ribu mahasiswa datang dari berbagai penjuru, itu datang ke Kota Malang. Ini yang menambah Kota Malang menjadi tambah luar biasa. Dan harapan gagasannya ini adalah bisa tersampaikan, bisa tersalurkan kepada lembaga baik itu provinsi, kemudian lembaga-lembaga pusat baik Kemenpan misalkan, Kemendagri, yang memiliki saluran sesuai dengan aspirasinya, sehingga kita Forsesdasi ini memiliki kekuatan untuk menyuarakan hal-hal yang dirasa oleh kita itu kurang cepat dalam menjalankan program pemerintah di daerah. Nah, salah satu contoh misalnya adanya harmonisasi dalam pembuatan perda. Ini juga sangat menghambat untuk percepatan perda. Misalkan kalau kita mau menggunakan perda pungutan pajak dan retribusi, kalau itu lambat, otomatis pelayanan di masyarakat akan terhambat. Dan masih banyak lagi nanti akan disampaikan oleh Pak Rio. Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama kita akan dengarkan sambutan selamat datang, sekaligus berkenan untuk menyampaikan keynote speech yang akan disampaikan oleh Wali Kota Malang. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam satu jiwa,
bangsa. Malang kunci suara bermartabat. Terima kasih. Tepuk tangan. Dalam sambutannya, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji menyampaikan bahwa Forsesdesi harus mampu mengawal transformasi sistem kerja menuju birokrasi yang makin dinamis dan berdampak dalam mengubah mindset serta revolusi mental di masyarakat. Saya banggakan inspirator bagi kami. Yang saya hormati para staf ahli, asisten, dan kepala perangkat daerah di pemerintah Kota Malang, para bagian, kepala badan, Pak Camat, ibu-ibu yang luar biasa, istri dari Sekda Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati kepala perangkat daerah di Provinsi Jawa Timur, Bu Yuyun, para bapak ibu dan saudara sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati. Begitu kita buat MCC, khususnya terbangun dengan baik, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kreatif kami dari 4, sekarang menjadi 10, lompatan yang luar biasa. Sehingga pengangguran terbuka kami tahun 2022 kemarin ada terisi berdasarkan data dari BPS ada 10.100 lowongan kerja untuk anak-anak muda yang terisi. Jadi alhamdulillah. Ini saya mencoba ingin mengawal transformasi sistem kerja menuju birokrasi yang makin dinamis dan berdampak. Kenapa saya sampaikan harus berdampak? Saya berpikir sesungguhnya negara ini kan milik rakyat. Wajar ya, sampai saat ini karena 350 tahun kita pernah dijajah, maka mindset masyarakat dan rakyat kita masih mindset bahwa pemerintah itu penjajah. Yang masih ada tembok tebal antara rakyat dengan pemerintah. Diakui atau tidak, maka sistem demokrasi yang apapun dipakai, yang walaupun mulai setelah reformasi ada undang-undang 22, terus undang-undang 32, sekarang undang-undang 23 yang sudah mengalami 2 kali perubahan, tembok besar ini menghalang antara pemerintah dengan rakyat, seakan-akan pemerintah itu mesti nggone korup. Diakui atau tidak. Literasi terhadap perundang-undangan harapan kami demikian, tapi kan tidak. Semuanya kita kadang-kadang disalahkan, semua sekda kadang disalahkan. Hibah Pak ini harus boleh, ada namanya mekanisme hibah mesti harus pada induk APBD induk. Di pertengahan ini ya bisa nanti saya coba. Janji-janji inilah yang kadang malah mengeruhkan dari situasi birokrasi yang ada. Maka pelan tapi pasti apapun itu kita harus lakukan bersama-sama, sehingga reformasi birokrasi saat ini sudah harapan dari Pak Presiden di tahun 2021-2024 ini mewujudkan kan dinamis menuju birokrasi yang berkelas dunia. Kenapa? Mereka membandingkan dunia, mereka membandingkan negara-negara seperti Cina yang sudah luar biasa, tapi suprastruktur di kita belum terpenuhi dengan baik, sehingga ada tumpang tindih. Kita pada 4 hal yang mencirikan di era saat ini. Pertama, ini perubahan yang cepat sekali. Terima kasih Pak Sek, mulai publik kami ditunjuk kemarin oleh kementerian, oleh staf ahli dari Wapres datang bahwa mall layanan publik digital nanti kita ngambil sampling di Malang. Infonya kita sudah berapa layanan Pak Sek? 400 layanan, berapa instansi yang gabung ke kita? 40-an yang gabung ke kita. Nah, perubahan cepat terus kita lakukan, percepatan, digitalisasi kita kuatkan. Ini ketidakpastian hari ini baik menurut kacamata, besoknya juga berubah. Ini kompleksitas sekarang orang ya, persoalan kita adalah persoalan yang kompleks. Apapun aturannya sudah dibikin, kalau mindset masyarakatnya dan AS-nya masih mental ketela, ya tidak bisa jalan. Maka ini menjadi ukuran pertama. Saya bangun satu visi dulu,
bahwa visi kehidupan kita itu adalah menuju kematian. Dan kalau sudah mati kita tidak bisa berbuat. Maka mumpung kita masih diberikan kekuatan dan amanah, kita gunakan sebaik. Ini yang kami terapkan. Dari 34 menjadi 28, ini perbanyak 2019 ini, alhamdulillah penataan kelembagaan kami, dan kami pakai lelang kinerja. Di awal itu kami lelang kinerja, satu-satunya mungkin, karena saya sampaikan, saya mohon kalau ganti jenengan itu bukan salah saya, karena sebetulnya kita sebelum jadi manusia ini sudah membuat fakta integritas oleh Tuhan. Di Al-Quran itu ada, ya. Jadi kita dijawab alastu birabbikum, kita jawab qaulu bala sayyidina, baru kita jadi manusia. Kita disumpah jabatan. Begitu jadi UPD ada lelang kinerja, kami tidak, ya. Indikator-indikator kerjanya kami urai semuanya. Saya target yang kami pakai ini kemarin jadi optimalisasi penyederhanaan birokrasi. Jadi mulai dukungan kebijakan sampai penyelesaian penyetaraan jabatan, lanjut, dan pada akhirnya ini kami lakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi terhadap anggaran kami. Dan alhamdulillah di COVID juga terima kasih kolaborasi kami dengan Malang Raya, karena ini menjadi kekuatan kami sehingga sampai saat ini kami masih bisa bertahan dengan baik, dan mudah-mudahan ini akan menjadi legasi bagi teman-teman UPD Kota Malang. Ini yang kami kuatkan. Tadi benar, lanjut kami pakai bukan pentahelix, sudah hexahelix. Alun-alun merdeka dibangun oleh Bank Jatim. Terima kasih Pak Sekda, ya, sudah PKS dengan kami, ada 6 miliar biayanya sampai 7. Jadi perguruan tinggi itu memberikan CSR, Pak. UMM mendesain lighting di Jalan Ijen, nilainya kurang lebih ada 4 miliar. Jadi kolaborasi semua perguruan tinggi saya rangkul, karena apa? Saya datangi Pak rektornya, Mas, Prof, tolong apa yang bisa saya bantu, gantian saya juga kami bantu. Karena kami punya Musrenbank PT TSP, tanggung jawab sosial perusahaan dan perguruan tinggi saya libatkan semua. Dan alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik. Termasuk saat ini tadi kayu tangan itu juga kolaborasi dengan pemerintah pusat, 23 dari pemerintah pusat izin. Saat ini juga alhamdulillah pasar besar ini insya Allah tahun ini terbangun di angka 480 miliar. Soekarno-Hatta ini sudah dipastikan 2024, tapi kemarin saya minta telepon ke Pak Menteri, ya kalau bisa tahun ini Pak, supaya nanti tahun 2024 tinggal meresmikan. Ini semuanya adalah terima kasih pada UPD yang hebat. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang hebat adalah teman-teman UPD yang saya ajak selalu bersama-sama. Terima kasih pada teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dari rapat kerja Forsesdasi Komisariat Jawa Timur tahun 2023, didapatkan laporan hasil kerja yang disampaikan oleh Sekretaris Forsesdasi Prio Suhartono SOS MSI. Hasil yang didapat berupa program kerja Forsesdasi yang nantinya bisa diteruskan ke pusat, dan harapan kepada para sekda untuk dapat memberikan aspirasi bukan hanya mengutarakan permasalahan di tingkat daerah. Diminta dari Forsesdasi itu dan dari apeksi dan sebagainya resmi bersurat. Dan ini tidak panjang. Kalau apeksi itu daftar long listnya bisa sampai 900, kita long listnya cuma 30, dan ini kita usulkan kita ambil 4 item atau sampai 5 item saja. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua tentang harmonisasi, dan juga tadi Pak Wali tentang bagaimana tindak lanjut penyetaraan ini, dampak-dampaknya ini masih banyak sekali tentang pendidikan, dan sudah sempat arahan untuk tadi dari Pak Asisten, dan juga pengadaan
PNS kita sudah 2 tahun, padahal semua jabatan masih mencatatkan PNS. Bendahara, masuk pejabat fungsional untuk pengadaan yang berdasarkan MCP KPK harus PNS, ini yang tidak ada sama sekali. Dan juga tentang berbagai hal dari adanya batasan untuk belanja pakai 30% yang itu sangat sulit kami untuk APBD kita yang sangat kecil ini. Dan beberapa hal nanti akan bisa kita bahas melalui grup Bapak, jadi nggak perlu saya sampaikan di sini semuanya. Kita ambil yang pokok-pokok saja. Intinya pada forum ini kami clear, tidak hanya kumpul-kumpul, yang ini sangat bermanfaat juga, tapi juga menghasilkan suatu program kerja yang bisa diteruskan pada pemerintah pusat secara masukan secara konstruktif, karena apapun kita bagian dari NKRI. Saya kira itu yang dapat saya laporkan. Pak Sekda, Pak Wali, nanti surat resmi tentu kami mengetahui Pak Sekda Prof, karena sebagai atasan kami untuk bisa memberikan arahan dan pengesahan, kami bersurat kepada Pak Menteri atau ke pejabat terkait. Terima kasih. Mohon maaf bila itu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin ala alihi wasahbihi ajmain. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak salah kalau kita memilih Kota Malang. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono. Dalam sambutannya menyampaikan rintangan yang dihadapi para sekda dan saran serta motivasi untuk menghadapi segala rintangan yang ada agar terus bergerak menjadi lebih baik. Bagaimana excellent dari sebuah pemerintah dengan reformasi birokrasinya yang saya katakan ini best practice yang tidak ada duanya di Indonesia. Pak Erik, terima kasih. Saya yakin kalau Kota Malang so must go on, kapanpun bisa, ya. Dan tentu tidak khawatir saya ketika Porprov berikutnya akan di Kota Malang. Bagaimana kita untuk bisa mengeluarkan sebuah kebijakan, perencanaan, anggaran pembangunan yang betul-betul berorientasi untuk kepentingan masyarakat, tapi juga kita berhadapan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena saya katakan tadi ada musim yang memang setiap tahun, yaitu musim pembahasan, ya, PAK dan 2024, ya. Kebijakan dan anggarannya sudah ditetapkan sehingga 2024 itu hanya melaksanakan, tidak punya kekuatan untuk merubah secara karena memang sulit di daerah itu untuk bisa merubah, akan mendahului susah, ya. Reformasi birokrasi, kalau dulu 3 tahun 4 tahun yang lalu mungkin indikatornya mudah, lebih kepada bagaimana indikator tagging dari sebuah dokumen, evidennya seperti apa. Tapi kali ini tantangannya semakin berat. Reformasi harus reformasi berdampak, lalu tematik. Kita sudah melakukan reformasi, ya. Itu sebetulnya reformasi secara administrasi, tagging dokumen bahwa ini sudah reform, tetapi sesungguhnya ya masih berjalan di tempat. Nah, belum juga ajak, ini naik lagi indikatornya, tematik dan berdampak, baik kemiskinan, investasi, teknologi, dan juga untuk program presiden, prioritas presiden. Nah, ini akan kemana lagi? Semakin hari kita dijali dengan semua standar yang dari masing-masing kementerian pengampu. Kerja kita itu membuat laporan kapan kita bekerja untuk melayani masyarakat, itu menjadi penting. Dan tadi sebetulnya kalau diteruskan, Pak, bagaimana penyederhanaan organisasi, bagaimana peta jabatan, bagaimana pola jenjang karir fungsional, itu luar biasa. Tidak ada pola yang sama, tetapi sudah mulai melejit lagi. Mall pelayan publik belum selesai, sudah digital, tapi regulasinya belum. Nah, ini sebetulnya antara yang kita wajibkan untuk dilakukan, tetapi regulasinya masih ada. Kami menyadari betul ketika penyederhanaan ini, walaupun jumlah yang kita
sederhanakan banyak, tetapi ternyata dari sisi karakter belum disiapkan mindsetnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana aliran Weberian itu menjadi merasuk dari dulu ya, bahwa kita akan lebih gagah kalau topik kita dan tulisannya kepala bidang, kepala seksi, dan itu merambah kepada keluarga. Kendalanya di kami adalah di atas, bagaimana komitmen pimpinan untuk melakukan sistemik dan digital itu, ya ranking komplemennya masih berat. Oleh karena itu, yang di bawah lebih bagus, maka kita mulai dari bawah. Teman-teman yang di bawah, internet minded, digital minded, semua bisa dilaksanakan. Dan ternyata kita harus menggunakan struktur, pemaksaan sedikit untuk bisa sistem SPB itu dilaksanakan dengan baik. Saya kira Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kembali bahwa kalau ilmu sudah dari Pak Wali, saya ingin bahwa forum ini yang syukur alhamdulillah bisa dirasakan yang paling kompak, karena ini yang akan membuat kita terkoneksi semua sekda dan perangkat komandonya menjadi kuat. Jawa Timur paling kompak. Memang Pak Sekjen menyatakan bahwa heran dengan Jawa Timur selalu hadir dan begitu ada suatu kebijakan langsung bereaksinya itu sama, ya, tidak satu-satu, suaranya sama, ya, karena kami selalu berkomunikasi. Dan Bapak Ibu sekalian, proses dasi yang di pusat memang sering memberikan masukan dan itu lebih diterima, karena kalau Pak Bupati, Gubernur itu masih ada urusan PKPU-nya, ya, secara politis. Kalau kami birokrasi, ya kita tembak saja Pak Sekjen itu. Misalnya kemarin, kalau kita tidak melakukan gerakan bahwa honorer harus selesai paling lambat 31 November 2003, nonsen, kita masih berapa ribuan seperti itu. Nah, itulah yang bergerak dalam proses dasar. Kami yang melaksanakan, kami yang tahu di lapangan seperti itu. Semua tahu, bahkan Indonesia. Nanti kalau teman-teman ada yang studi banding dari luar, silakan dibawa ke MCC. Ini memang tidak ada di tempat lain di Indonesia kecuali di Kota Malang. Tepuk tangan. Baik, semua lihat kamera, senyum semuanya. 1, 2, 3. Di akhir acara, para tamu undangan melaksanakan foto bersama dan gala dinner guna mempererat ikatan antar anggota Forces Dasi dan terjalin harmonisasi yang baik. Forces Dasi Jawa Timur. Hebat. Oke. Hebat luar biasa ya. Baik, sekali lagi semangat ya Forces Dasi Jawa Timur. Hebat luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ada yang bisa nyanyi Bapak? Happy Budiman melaporkan.